Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Wajib tahu, inilah peringatan alam kubur bagi manusia yang masih hidup. Alam kubur merupakan alam penantian yang amat panjang, dan setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, begitu juga dengan manusia. Di alam kuburlah awal pertanggungjawaban dimulai. Kondisi kita di alam kubur akan mulai kita rasakan apakah kita selama hidup banyak beramal soleh atau bahkan berbuat kemungkaran. Jika kita banyak beramal soleh, maka akan menikmati nikmat kubur. Namun jika banyak berbuat kemungkaran, maka kita akan merasakan azab kubur. Semua itu tergantung perbuatan kita semasa hidup di dunia. Di dalam kubur, ahli kubur berteriak memberikan peringatan kepada manusia yang masih hidup agar kita mengetahuinya. Di dalam hadis yang tertulis dalam kitab Daqaiqu Al-Ahbar, juga semakna dengan hadis dalam kitab Sunan Al-Turmuzi, Juz 4 halaman 639 disebutkan bahwa, artinya kuburan setiap harinya berseru meneriakan 5 peringatan. Berikut 5 peringatan bagi manusia yang masih hidup dari alam kubur. Pertama, carilah teman yang akan menemanimu di alam kubur. Alam kubur adalah tempat yang sangat sunyi dan sepi. Tak ada seorang pun dari sanak saudara yang masih hidup yang mau menemani setelah selesai pemakaman semua sanak saudara. Istri, suami, anak, semua pulang ke rumah yang tinggal hanyalah kita sendiri. Maka yang bisa menemani kita di alam kubur yang sunyi sepi adalah lantunan ayat Al-Quran yang sering kita baca ketika kita masih di dunia. Sebagaimana Allah berfirman yang berbunyi, artinya, saya ini adalah tempat kesendirian, oleh karena itu maka engkau carilah teman yang akan menemanimu nantinya, yaitu bacaan Al-Quran. Maka dari itu, perbanyaklah membaca Al-Quran, karena sunyi sepinya alam kubur, hanya ayat Al-Quranlah yang nantinya akan menemani kita. Kedua, carilah penerang yang akan menerangimu di alam kubur. Sesungguhnya alam kubur itu sangat gelap gulita, maka yang mampu menerangi alam kubur kita kelak adalah amalan sholat kita di dunia. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya, aku adalah tempat yang sangat gelap, maka terangilah aku dengan sholat malam. Dalam hadis lain diriwayatkan Muslim yang artinya, sholat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntutmu. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu tunaikanlah sholat baik, yang wajib maupun yang sunnah, sehingga kelak amalan sholat kita akan menerangi alam kubur kita yang sangat amat gelap gulita. Ketiga, carilah alas tidur untuk alasmu di alam kubur. Amal soleh dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan selama hidup di dunia nantinya akan menjadi alas tidur bagi mayit di alam kubur. Salah satu amal soleh itu adalah membaca Al-Quran. Saya ini adalah tempat yang dipenuhi oleh tanah, dikelilingi oleh tanah, maka bawalah alas tidurmu, yakni amal soleh. Selain akan menjadi teman di alam kubur, Al-Quran akan memberikan alas tidur bagi si mayat kelak di alam kubur. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bazar dalam kitab La'ali Masnunah, ia menjelaskan bahwa kelak Al-Quran akan menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi dari Mala'il A'la. Keempat, bawalah racun dari bumi untuk membunuh ular di alam kubur. Bagi orang-orang yang beriman, racun untuk membunuh ular di alam kubur itu adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca ini berarti seseorang telah menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah. Ular penyiksa di alam kubur itu bernama ular tindin. Saya ini adalah sarangnya ular-ular. Oleh karena itu, maka bawalah racun ular-ular tersebut dari muka bumi, yaitu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kelima, perbanyak membaca kalimat tauhid. Dengan memperbanyak membaca kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meresapi dan memahami maknanya, maka hal tersebut dapat mempermudah mayit dalam menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Hal tersebut dikarenakan kalimat ini merupakan zikir yang paling utama. Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid ini, maka ia mendapatkan jaminan surga. Saya adalah tempatnya malaikat mungkar dan nakir bertanya, maka perbanyaklah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah agar engkau bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir tersebut. Itulah 5 hal peringatan dari alam kubur yang telah digambarkan oleh Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengambil hikmah, lebih-lebih lagi mengamalkannya dalam kehidupan di dunia ini.
Selain itu, ada pun 5 hal yang membuat terhindar dari siksa kubur. Alam kubur memang menjadi misteri bagi setiap manusia, akan tetapi Islam baik dalam Al-Quran maupun hadis telah memberikan gambaran tentang apa yang akan dialami manusia di alam kubur. Secara ringkas, dijelaskan orang yang semasa hidupnya taat dan patuh terhadap perintah Allah dan menjauhi larangannya akan mendapatkan nikmat kubur. Sedangkan manusia yang semasa hidupnya senang berbuat maksiat dan menumpuk dosa, maka ia akan mendapatkan siksa kubur. Beberapa riwayat bahkan menjelaskan manusia penuh dosa tak akan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan malaikat sehingga disiksa terus-menerus. Lalu amal apa saja yang membuat seseorang bisa terhindar dari pedihnya siksa kubur? 1. Riba di jalan Allah, yaitu menjaga perbatasan wilayah kekuasaan Islam dari serangan kaum kafir dan mengusirnya. Adapun keutamaan orang yang menjaga perbatasan wilayah kekuasaan Muslim adalah sebagaimana keterangan Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Hadis ini dari sahabat Salman radhiyallahu anhu. Menjaga perbatasan sehari semalam lebih baik daripada puasa sebulan dan dengan melaksanakan sholat pada malam harinya. Dan jika meninggal orang yang menjaga perbatasan itu, maka dialirkan padanya pahala amalnya yang dikerjakan. Dan dialirkan pula rezeki kepadanya dan terjaga dari fitnah. Dalam Sunan Abu Daud dijelaskan orang yang meninggal dalam menjaga perbatasan dari serangan kaum kafir, maka terjaga atau aman dari fitnah kubur. Kedua, orang yang syahid di jalan Allah. Orang yang syahid yaitu adalah orang yang dibunuh sebagai mujahid di jalan Allah dan disebut dengan syuhada. Sebab Allah dan malaikatnya bersaksi padanya dengan surga. Orang yang syahid itu sesungguhnya hidup dan orang yang syahid itu menjadi saksi atas orang-orang yang hadir dalam medan pertempuran yang berjuang di jalan Allah. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, dijelaskan seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, "Rasulullah, mengapa kaum mukmin diuji di dalam kuburnya kecuali orang syahid?" Rasulullah menjawab, "Cukuplah dengan kilatan pedang di atas kepadanya orang yang mati syahid sebagai ujian baginya." Makna hadis ini adalah bahwa pertanyaan di alam kubur dibuat untuk menguji orang-orang yang benar-benar beriman. Sedang penegasan tentang kilatan pedang yang membuatnya tak terhindar dari kematian adalah bukti jelas dari ketulusan iman seorang syuhada. Ketiga, hafal surat Tabarok atau Al-Mulk dan istiqomah mentilawahkannya. Sebagaimana bunyi hadis dari Ibnu Abbas, ada seorang sahabat Rasulullah yang membuat tenda dekat kuburan. Ia tidak mengetahui bahwa tempat itu adalah kuburan. Sahabat itu kemudian menyadari bahwa tempat itu adalah kuburan seseorang. Tiba-tiba dia mendengar dari dalam kubur itu bacaan surat Al-Mulk hingga khatam. Rasulullah pun bersabda, "Itu surat Al-Mulk adalah penangkal penyelamat yang menyelamatkan bacaan dari azab kubur." Keempat, meninggal karena sebab penyakit perut. Dalam sebuah hadis menceritakan Sulaiman bin Sa'd, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang meninggal karena sakit di perutnya, niscaya tidak akan diazab di dalam kuburnya." Hadis ini diriwayatkan At-Tirmizi. Hadis ini merupakan hadis gharib yang dimaksudkan meninggal karena mengalami sakit pada perut, sehingga terlepas dari siksa kubur adalah karena penyakit perut seperti kanker perut, kanker usus besar, mah, dan sebagainya. Kelima, meninggal pada malam Jumat dari hari Jumat. Dalam sebuah hadis yang diceritakan melalui riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Tidaklah seorang meninggal pada hari Jumat atau pada malam Jumat kecuali Allah menjaga dirinya itu dari fitnah kubur." Hadis ini diriwayatkan Ahmad dan Tirmizi, dan hadis ini menunjukkan bahwa meninggal pada hari Jumat maupun malam Jumat menjadi sebab seseorang terhindar dari siksa kubur. Itulah 5 hal yang membuat terhindar dari siksa kubur. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.